Hacker kembali beraksi, fix towel perusak sepak bola Indonesia selama bekerja di PSSI. Towel benar-benar dikuliti habis. Tetangga lagi merana, Erick Thohir malah pamer pemain grade A. Panas nggak tuh ya? Kim Sang-sik langsung ditantang, reaksi berkelas supporter timnas Indonesia usai timnas Vietnam lolos ke final Piala AFF 2024. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Saat ini perkembangan sepak bola Indonesia menuju arah yang positif. Hal itu ditandai dengan pencapaian timnas Indonesia di 2024 ini. Meski gagal di Piala AFF 2024, namun beberapa pencapaian seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23, 2024 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mencapai target yang diinginkan. Di balik positifnya sepak bola Indonesia, ada segelintir pihak yang tidak senang. Salah satu netizen Indonesia merupakan hacker itu mengungkapkan bahwa ada seorang pengamat sepak bola Indonesia yang justru mengutarakan kebencian dengan dalih mengkritik sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia yang dimaksud adalah hacker tersebut adalah Bung Towel alias Tommy Welly. Hacker itu menuding Bung Towel adalah perusak masa depan sepak bola Indonesia. Tudingan itu merujuk pada gagalnya diselenggarakan Danone Development Program, di mana Danone Development Program merupakan salah satu program dari perusahaan asal Prancis Danone sebagai bukti mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Kedua pemain sepak bola yang merupakan alumni dari Danone Development Program adalah Evan Dimas dan Andi Firmansyah. Menurut keterangan hacker itu, Bung Towel yang kala itu menjabat sebagai General Manager Football Development PSSI pada 2014-2015 disinyalir menjadi penyebab terhentinya Danone Development Program. Alasannya karena PSSI ingin mengambil keuntungan lebih dari Danone. Jika kerjasama tersebut terjadi, bakat sepak bola Indonesia dari pemain muda akan terlihat. Hingga kini belum ada kelanjutan dari program Danone Development Program di Indonesia setelah beberapa tahun tidak diselenggarakan. Padahal, program semacam ini dapat menghasilkan pemain untuk sepak bola Indonesia. Bung Towel kini menjadi bahan perbincangan oleh banyak pecinta sepak bola Indonesia. Pria yang pernah berkarir sebagai wartawan salah satu stasiun TV swasta nasional itu kerap menebar ujaran kebencian kepada Shin Taeyong. Dan hingga artikel ini juga dibuat, Bung Towel masih melakukan hal tersebut. Beralih pada berita selanjutnya, saat Malaysia merana setelah Josh Brownhill bantah proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir malah tiba-tiba pamer momen salaman dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia selama tahun 2024. Diketahui, Kapten Burnley Josh Brownhill sempat dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi Malaysia. Namun belum lama ini ramai jadi perbincangan hangat supporter Malaysia agar sang pemain mau bermain membela Malaysia. Tak diketahui rumor itu bermula dari mana, sehingga Josh Brownhill dirayu agar bisa membela Malaysia. Apalagi setelah diketahui sang pemain belum pernah bermain untuk timnas Inggris. Namun setelah isu itu semakin liar, Josh Brownhill akhirnya buka suara terkait rumor proses naturalisasi itu. Sang pemain dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya kewarganegaraannya hanya Inggris. Ia juga menekankan hal ini dalam unggahan Instagram pribadinya. Dan pernyataan Josh Brownhill itu langsung mendapat banyak sorotan. Saat Malaysia harus merasa karena gagal mendapatkan pemain berkualitas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru pamer momen salaman dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ya, orang nomor satu di PSSI itu mengunggah kompilasi video yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya resmi memperkuat tim Merah Putih. Namun ada juga pemain keturunan Indonesia yang masih diproses naturalisasinya, yakni Ole Romeni, Tim Geupens, dan juga Dion Mark. Dalam video itu, Erick Thohir memperlihatkan momen bersalaman dengan Tom Hai hingga Ole Romeni. Mereka adalah pemain-pemain keturunan yang diproses naturalisasinya pada tahun 2024 ini. Video itu dibuka dengan momen Erick Thohir bersama Tom Hai, Calvin Verondong, Messilgers, Eliano Reinders, dan juga Martin Pais. Serta ada momen salaman dengan Jan Schraven dan juga Kevin Dix yang sudah membela tim Merah Putih. Erick Thohir juga menunjukkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang masih diproses naturalisasinya, yakni Tim Geupens hingga Ole Romeni. Ketiga pemain ini juga telah diproses naturalisasinya dan diharapkan tahun 2025 mendatang bisa beraksi dengan skuad Garuda. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa ini salah satu program manajemen untuk membawa Garuda mendunia.
Dengan program yang bagus, manajemen yang transparan, visi untuk membawa Garuda mendunia terus kami wujudkan. Kepercayaan itu hadir untuk berjuang bersama membawa Merah Putih bisa tampil di panggung dunia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian kata Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Sang mantan pemilik Inter Milan ini juga memamerkan momen salaman dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa netizen justru menyinggung Malaysia yang lagi merana dalam unggahan Erick Thohir ini. Pak, nggak boleh gitu, tetangga lagi sedih soalnya, kata akun dari Fikri. Jangan sampai Evam lihat nih, nanti ikut naturalisasi Bape, kata Nurdin. Ada pula komentar yang disertai dengan emotikon tertawa dari akun AS. Maaf Pak, ini maksudnya nyindir tetangga kah? Oke, kita beralih pada informasi berikutnya nih Sobat. Supporter Timnas Indonesia turut mengomentari pertandingan Vietnam versus Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2024 di Stadion Vietri. Vietnam bermain jauh lebih baik dibandingkan Singapura sejak menit pertama pertandingan semifinal Piala AFF 2024. Dengan keunggulan 2 gol di leg pertama, pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan juga timnya bermain percaya diri dan terus mencetak 2 gol lagi dari Swan Son untuk memimpin dengan total skor 2-0 di Stadion Vietri pada Minggu 29 Desember. Upaya di penghujung pertandingan hanya membantu Singapura mencetak 1 gol, penyeimbang lagi. Menang 1-5 di final lewat gol telat Tian Lin. Tim Vietnam dengan berani melaju ke final Piala AFF bertemu Filipina atau Thailand. Meski bermain impresif sejak awal turnamen, masih banyak supporter Indonesia yang belum mau mengakui prestasi Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik. Seperti banyak fan Indonesia lainnya, akun Ahmad Ahyar Pras menilai Vietnam adalah satu-satunya tim yang menggunakan kekuatan terbaiknya untuk mengikuti Piala AFF 2024 ini. Dilansir dari Detail, dia menuliskan, "Selamat saudara Vietnam, karena hanya Vietnam menanggapi turnamen ini dengan sangat serius, karena mereka tahu turnamen ini hanya bisa dicapai di tingkat Asia Tenggara. Penggemar Indonesia lain ingin tim Vietnam mendapat kesempatan menghadapi skuad terkuat Indonesia bermain di Piala Dunia. Saya ingin melihat Vietnam asuhan pelatih Kim Sang-sik menghadapi timnas Indonesia senior. Vietnam mengalami kemajuan. Indonesia masih berada di level yang lebih tinggi dibanding Vietnam atau Thailand. Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia semuanya sangat serius mengikuti turnamen ini. Jika tidak menang, itu akan memalukan. Namun menjuarai Piala AFF tetap tidak berarti banyak, sahut supporter lain. Senada dengan komentar tersebut, akun lain yaitu Uun Subroto masih menilai tim Vietnam hanya kuat di kancah Asia Tenggara saja. Vietnam hanya bagus di Piala AFF, tapi kalau bertanding di Piala Asia, mereka bermain seperti penghibur aja nih. Demikian kata netizen. Itulah informasi yang terupdate kali ini. Nantikan terus untuk informasi terkini dan terupdate lainnya bersama Kamus Bola.